It's a Friday night, I'm looking for a friend. Can't accept the fact that this loneliness won't end. Baby, I'm just trying to get over you, but no, I can't. Swiping to the right on. Assalamualaikum, nama saya Dede Ryan Hidayat dari kelas 11 IPA 6. Saya akan membacakan materi tentang sistem saraf pusat dan bagian-bagian otak. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang dan berfungsi sebagai pusat pengendali utama tubuh. Sistem saraf inilah yang mengatur pergerakan tubuh kita, misalnya saat kita melakukan gerakan refleks ketika menyentuh wajan yang masih panas. Gerakan refleks itu tanpa kita sadari merupakan tugas dari sistem saraf pusat. Otak dan sumsum tulang belakang yang menjadi pengendali tubuh manusia berada pada sistem saraf pusat. Kenapa sistem saraf pusat bisa mengontrol gerak tubuh? Hal ini karena sistem saraf pusat yang mampu mengolah informasi atau rangsangan yang diperoleh dari indera-indera tubuh. Informasi dan rangsangan tersebut akan disebarkan ke seluruh tubuh, sehingga tubuh kamu bisa merespon gerakan apa yang harus dilakukan ketika menerima informasi tersebut. Contohnya saat kita ingin menyantap semangkuk bakso, otak akan menerima informasi dalam bentuk visual dari mata bahwa ada semangkuk bakso di depan kita. Bersamaan dengan itu, hidung akan menerima rangsangan berupa aroma dari bakso tersebut. Kedua rangsangan itu kemudian dikirim ke otak untuk memberikan sinyal kepada tangan kamu, sehingga tangan kita bergerak mengambil sendok untuk memasukkan bakso ke dalam mulut kita. Bagian dari sistem saraf pusat. A. Otak. Otak merupakan organ terpenting dari tubuh manusia yang tersusun oleh jutaan sel saraf. Permukaan otak manusia yang berlipat-lipat membuat otak manusia mampu menyimpan lebih banyak neuron dibandingkan otak permukaannya mulus seperti pada bagian besar hewan. Berkat permukaan otak yang berlipat-lipat ini, manusia bisa memiliki kemampuan kognitif yang lebih tinggi dibandingkan dengan hewan. Otak manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu otak depan, otak tengah, dan otak belakang. 1. Cerebrum atau otak besar. Otak besar atau otak bagian depan manusia disebut oleh cerebrum. Cerebrum merupakan bagian yang paling besar pada otak manusia, sehingga disebut sebagai otak besar. Cerebrum atau otak besar ini menjadi bagian otak manusia yang menentukan dasar-dasar kecerdasan manusia. Cerebrum menjadi pusat integrasi yang paling rumit dan menjadi pusat kontrol semua ingatan manusia. Cerebrum mampu merumuskan semua kegiatan yang kompleks seperti saat kita sedang belajar, bermain, atau berpikir. Ketika membaca sebuah topik atau materi belakang misalnya, cerebrum yang menentukan informasi apa saja yang penting dan harus diingat. Tidak cuma itu saja, cerebrum juga mengatur emosi manusia. Cerebrum ini terdiri dari 2 belahan, yaitu hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Kedua hemisfer ini memiliki peranan penting dalam proses belajar kita. Hemisfer kanan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah visual, sementara hemisfer kiri cara kerjanya lebih rasional dan analitis. Otak besar terdiri dari beberapa lobus, diantaranya 1. Lobus occipitalis merupakan bagian belakang, berperan sebagai pusat penglihatan. 2. Lobus temporalis merupakan bagian samping dan terletak sebelah atas telinga. 3. Lobus frontalis merupakan bagian depan dan merupakan pusat pengatur kulit dan gerakan otot yang berhubungan rangsangan panas, dingin, tekanan, dan sentuhan. 2. Mesencephalan, otak bagian tengah. Otak tengah atau yang disebut dengan mesencephalan ini posisinya sejajar dan lebih dekat dengan mata dan telinga. Dan karena lebih dekat dengan kedua organ indera tersebut, tugas mesencephalan ini berkaitan dengan pendengaran dan penglihatan kita. Mesencephalan mampu menerjemahkan informasi suara dari kedua telinga kita. Mesencephalan ini juga memiliki andil dalam gerak refleks mata, misalnya saat debu yang mengganggu atau ada cahaya yang menyilaukan mata. Mesencephalan ini yang secara tidak langsung bertugas untuk menutup mata. Adapun bagian-bagian dari mesencephalan diantaranya sebagai berikut. 1. Bagian atas merupakan lobus optik sebagai pusat refleks mata. 2. Bagian tengah terdapat talamus yang merupakan pusat pengatur impuls sensoris.
3. Bagian dasar cairan tubuh, metabolisme, lemak, karbohidrat, tekanan darah, tidur, dan selera makan. 3. Cerebellum, otak kecil. Di bagian otak belakang ada cerebellum yang disebut juga otak kecil. Cerebellum merupakan pusat keseimbangan tubuh manusia yang dapat memantau kedudukan posisi tubuh manusia. Cerebellum membantu koordinasi, ketepatan, dan keakuratan gerakan tubuh manusia. Misalnya saat ada bola melayang ke arah kita, cerebellum ini akan berkoordinasi dengan korteks motorik yang ada di bagian otak depan untuk menentukan kapan kita akan menangkap bola tersebut agar tidak meleset. Di bagian otak belakang ini juga ada yang namanya pons farolli atau jembatan farol. Pons farolli ini bertugas untuk menghubungkan atau menghantarkan impuls bolak-balik dari otak bagian kanan dan kiri. Pons farolli juga menghubungkan bagian dalam otak besar dan otak kecil sehingga susun tulang belakang. Pons farolli juga memiliki tugas mengatur frekuensi dan kekuatan bernapas manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.